Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi YouTube channel Khairul Rijal Official. Insyaallah hari ini kita akan melanjutkan review buku terkait dengan percepatan rezeki ya dalam 40 hari dengan otak kanan yang dikarang oleh Ipo Santosa. Baik, langsung saja kita share screen. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita di halaman yang ke-73 tentang kerja sekian menit langsung dibayar. Baik, kita langsung saja review bukunya. Kami sudah tahu kekuatan ibadah seperti sedekah, sholat duha, sholat tahajud. Katanya sih bisa memudahkan rezeki, melapangkan waktu, dan memelihara kesehatan. Tapi di mana logikanya? Sebagian dari pembaca mungkin ada yang menyeletuk ya, begitu. Jangan-jangan Anda juga ya, kita juga yang sedang membaca ini. Baiklah, akan kami jelaskan belak-belakan begini ya. Soal sedekah telah dibahas pada bab yang sebelumnya ataupun yang lainnya. Sementara soal sholat duha dan sholat tahajud akan dibahas pada saat ini ya. Pada saat materi yang akan kita bahas saat ini. Katakanlah Anda seorang kontraktor, sekali lagi ya. Sekali waktu seorang bos properti memanggil Anda. Kemudian si bos meminta Anda untuk mengerjakan sesuatu ya dari pukul 8 sampai pukul 11 pagi. Ya lumayan menghabiskan waktu produktif ya dari pukul 8, 9, 10, 11, 4 jam. 9, 10, 11, 12. 3 jam ya. Dapat dipastikan setelah itu si bos akan mengganti waktu produktif Anda dengan sejumlah uang ya. Ya seperti itu ya. Kalau kita bekerja langsung dibayar tunai ya. Apalagi Allah. Perumpamaan ini ya yang dimaksudkan dengan sholat duha. Nah, ini kita lihat. Kemudian kita highlight dulu ya. Ketika Anda melakukan sholat duha selama eh, sekian menit ya, berarti Anda telah menghabiskan sebagian waktu produktif Anda ya untuk Allah, untuknya ya. Maka dapat dipastikan ia akan mengganti waktu produktif Anda. Allah akan mengganti waktu produktif kita. Kemudian selanjutnya ya yang namanya diganti oleh Allah Subhanahu wa taala tentu tidak tanggung-tanggung, layaknya sebuah keberuntungan, ya. Inilah janji Allah, ya. Wahai anak Adam, rukuklah karena aku di awal siang atau di waktu duha. Niscaya aku akan mencukupi, ya, teman-teman sekalian, engkau di siang hari. Bukankah duha adalah waktu, ya? Bukankah waktu adalah uang? Kalau orang Barat punya prinsip namanya time is money, tapi kita tidak ya sebenarnya. Tapi ini sebagai perumpamaan saja. Salat adalah rezeki ya, dan doa setelah salat doa juga adalah doa rezeki. Yang mana rezeki dari langit, rezeki dari bumi ya dihimpun, didekatkan, disucikan ke hadapan kita melalui keagungan, kekuatan dan pemeliharaan Allah ya. Kalau kita dengar waktu masih kecil ada waktu doa salat duha ya, ya Allah, sesungguhnya duhain duhamu ya, kekuatan-kekuatanmu, kekuasaan-kekuasaanmu ya. Maka dari itu, jika rezeki kami di atas langit, turunkanlah, di bumi itu keluarkanlah, kotor sucikanlah, ya, dengan keagunganmu, kekuatan pemeliharaanmu. Sungguhnya waktu duha ini adalah milikmu, ya, berikan rezeki yang halal, yang toyib, yang berkah. Tambahlah lagi, ya, saat Anda menyedekahkan uang, maka Allah akan memudahkan uang Anda semudah-mudahnya. Khusus sholat duha, karena Anda telah menyedekahkan waktu produktif Anda, maka Allah akan melapangkan waktu produktif Anda selapang-lapangnya. Masya Allah ya. Itu artinya merutinkan sholat duha dapat meningkatkan produktivitas baik bagi pribadi maupun perusahaan. Bisa meningkat 2 sampai 3 kali lipat. Ya, kita highlight 2 sampai 3 kali lipat teman-teman ya. Oleh karenanya saran kami sesibuk apapun tetaplah sholat duha. Lanjut. Justru dengan begitu Anda tidak akan terlalu sibuk jadinya. Waktu Anda akan cukup, urusan Anda akan beres, dan Anda tidak perlu pontang-panting. Yakin kepada Allah, Alhamdulillah berkat sholat duha, ya, si penulis dikarunia waktu dan untuk tidur siang setiap hari, walaupun tidak lama ya, namanya qailullah. Setiap bulan ya. Maksudnya
dia bisa mengalokasikan waktu untuk bisa tidur di siang hari walaupun sebentar ya, sekejap. Kemudian berseminar setiap pekannya, keluar negeri setiap bulannya. Wah, Masya Allah ya. Tidak lupa pula ya, penulis memiliki waktu untuk belajar dan beribadah setiap hari seperti itu. Kemudian ya, bahkan setelah guru-guru TK di Khalifah Batam merutinkan sholat duha dan dalam hitungan bulan TK Khalifah berkembang menjadi belasan cabang. Tersebar di berbagai kota. Lebih dari itu, setelah saya pribadi, penulis pribadi meningkatkan sholat duha dari 2 rakaat sampai 6 rakaat. Hanya dalam 3 bulan saja dikarunia rezeki terbesar seumur hidupnya. Ya, adapun rumus rezeki ataupun rumus eh, yang dibuat oleh penulis ya, rumus duit 6D. D1 ditambah D2 ditambah D3 ditambah D4 ditambah D sama dengan D5 ditambah D6. Apakah itu? Dagang plus doa plus duha plus derma sama dengan duit plus dahsyat. Demi mengais-ngais uang, sebagian dari kita rela pontang-panting bekerja dari pukul 8 sampai pukul 5 sore, ya. Makan lebih ya, keringat pun sampai diperas ya, tulang pun sampai dibanting, pulang ke rumah dengan muka kerut-kerut dan kusut. Ya, tidak salah. Itu bagian dari ikhtiar. Cuma apa nggak capek kerja pontang-panting setiap hari. Nah, sekarang kami tantang Anda, ya, penulis tantang kita, maukah kita melakukan sesuatu selama beberapa menit, namun sesuatu itu dapat menghemat waktu Anda seharian. Mestinya kepala Anda mengangguk kuat, ya, mengatakan iya. Ketahuilah bahwasanya ya, sholat duha merupakan kalau kita anggap ya sebagai kerja. Layaknya kita mengetik, layaknya kita menghitung, melakukan pembukuan, mengikuti rapat dan yang lain-lainnya. Maka lakukanlah kerja satu ini selama beberapa menit. Percayalah, kerja ini dapat menghemat waktu kita ya seharian. Bukan cuma itu, terlebih-lebih lagi kerja ini juga dapat memudahkan urusan Anda, urusan kita, bahkan memudahkan rezeki kita dan memelihara kesehatan kita. Dengan kata lain, merutinkan sholat duha dapat meningkatkan produktivitas baik bagi pribadi kita maupun bagi perusahaan kita. Ini bukanlah janji dari penulis, tapi ini janji dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus terang, kami sangat salut dengan sejumlah leader dari network marketing tertentu yang menjadikan sholat duha sebagai sarana andalan dalam menjemput rezeki. Terus mereka mengajarkan dan menganjurkan hal ini kepada para downline atau di bawahnya. Grup omset ya dan omset mereka pun kian membesar dan menurut kami sudah saatnya profesional juga melaksanakan ya ataupun menerapkannya ya. Jangan mau kalah dengan yang lainnya, dengan networker ya. Semuanya itu karena atas izin Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu mari kita mendawamkan, merutinkan untuk melakukan sholat duha sebelum kita melakukan segala sesuatu hal ataupun kita bisa melaksanakan sholat duha itu bisa di rumah atau bahkan di tempat kerja kita. Demikian dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kata salah. Kepada Allah mohon ampun. Saya akhiri wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.